Song ya, seorang selebgram yang kemarin juga ramai karena dia sempat curhat di media sosial tentang apa yang dialami hubungannya dengan orang tuanya gitu ya, di usia dia yang masih remaja gitu. Kadang-kadang kita kalau sama orang tua kan juga sering slack gitu ya, orang tua maunya apa, kita maunya apa, merasa tidak dimengerti. Kamu ngalamin gitu juga nggak sih? Tapi wajar sih ya. Sebenarnya sih wajar ya. Aku nggak, mungkin orang tua juga saking takutnya jadi terlalu keras mengekang gitu juga nggak sih? Iya, karena mereka care sih sebenarnya. Mereka care. Sebenarnya kalau aturan dari orang tua kamu tuh untuk kamu ya, misalnya ada nggak sih aturan-aturan yang pulang harus jam segini gitu, ada nggak? Enggak sih, itu sebenarnya tergantung mood mereka dan tergantung aku ngapain sama siapa gitu. Oh gitu, tergantung mood mereka. Terus misalnya apalagi sih ya, orang tua biasanya apalagi yang dipesenin ke kamu tuh? Yang buat mereka wanti-wanti Ya, penting. intinya jangan bandel. Jangan bandel. Bandel tuh apa misalnya? Jaga diri. Jaga diri. Kalau keluar ya sama orang yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Ya sampai seperti orang tua pada umumnya ya gitu. Tapi pasca kejadian itu kan kamu juga sempat libur dari sosial media gitu ya. Berapa bulan? Berapa bulan kamu off? Kamu pergi Sekitar sebulan 2 bulan kurang lebih sebulan lah. 2 bulan. Kamu dan katanya kamu juga pergi ke sebuah tempat yang nggak boleh sosial media juga. Gitu nggak sih? Nih. Hai, I'm back. Aku baru bisa on di sosial media lagi karena 1 bulan terakhir ini aku banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru yang berharga. Aku berada di tempat di mana aku tidak diperbolehkan menggunakan sosial media, di mana aku bisa menjadi lebih dewasa. Sekarang aku dan keluarga aku udah bersama-sama seperti sedia kala. Banyak hal yang bisa aku pelajari dari apa yang aku alami beberapa saat terakhir ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan aku juga gitu. Apa efeknya buat kamu ketika kamu sebulan itu nggak sosial mediaan? Ya pastinya jauh lebih tenang kayak karena obviously kan aku nggak lihat komen-komen atau kayak pendapat orang gitu yang pros and cons-nya. Jadi ya aku lebih bisa kayak lurus lah pikiran aku. Kayak di saat itu pun aku nggak bisa kontak siapa-siapa. Jadinya aku benar-benar mikir apa yang benar dan apa yang salah gitu. Pada saat kamu off sosial media Iya. ini, kamu nggak ketemu siapa-siapa juga. Jadi benar-benar kamu merefleksi. Bukannya nggak ketemu siapa-siapa, cuman kayak yang nggak terlalu pergi-pergi lah. Pokoknya nggak boleh sama sekali pergi. Tapi ketemu orang tua, Nggak juga. nggak juga. Jadi cuma membatasi pergaulan kamu gitu Iya. ya, gitu ya. Jadi sebulan ini kamu pada saat kamu off sosial media kamu rasa lebih tenang karena nggak baca komen-komen. Iya. Sebelumnya kamu sempat ngerasa apa? Pada saat kamu posting kan orang banyak komentar tuh. Apa yang kamu rasakan ketika membaca komentar-komentar orang? Aku sih orangnya cuek banget ya, maksudnya kalau mereka mikir kayak gimana ya udah, cuman kan aku sendiri yang tahu sebenarnya kayak gimana kan, jadi ya udah gitu. Oh, tapi off sosial media membuat kamu lebih tenang. Iya, karena sekuat-kuatnya orang walaupun kayak ngelihat komen-komen negatif terus pasti kadang walaupun cuek juga lama-lama kadang kepikir juga lah kayak why, tapi ya udah gitu loh. Apa yang pada saat itu menurut kamu akhirnya membuat kamu kepikiran juga gitu? Dari komen apa sih? Tentang apa yang membuat kamu agak yang tadinya nggak apa-apa jadi kayak aduh mulai agak kepikiran dikit? Gak tahu sih ada sebagian, cuman kayak komen-komen yang lebih ngomongin sesuatu yang sebenarnya aku tahu nggak kayak gitu. Tentang kamu, tentang keluarga, tentang siapa? Atau orang lain? Ya tentang apapun itulah. Yang paling buat kamu terganggu kalau tentang siapa? Tentang diri aku sih. Tentang diri kamu. Iya. Jadi kalau kamu dituduh ini itu buat kamu agak bukan Karena karena kan semua hal terjadi karena ada background story-nya kan. dan orang nggak tahu background story. Iya. Kamu bisa share background story itu nggak? Nggak. Panjang lebar jadi susah. Kamu nggak bisa share background story Nggak itu? bisa. Nggak bisa. Dan itu yang orang nggak ngerti karena kamu pun Iya. tidak bisa men-share itu, begitu ya. Nah, terus abis itu setelah kamu sudah mulai tenang, kan kamu bilang tadi banyak sekali pelajaran yang kamu dapatkan. Pelajaran apa sih yang kamu dapatkan dari setelah badai itu sudah mulai mereda? Overall dari semua kejadian yang udah terjadi sebelumnya aku banyak banget belajar, dan salah satunya itu yang paling penting kalau keluarga itu pasti orang-orang yang selalu di sana buat kita, di samping kita, yang pasti support kita walaupun kita salah paham atau kayak ngerasa kita dikekang atau gimana, itu tuh karena mereka sebenarnya care kepada kita. Dan aku belajar buat jangan mengandalkan seseorang, apalagi yang namanya cinta buta, itu bahaya banget. Kamu udah berapa kali sih punya pacar? Sering? Udah beberapa kali atau baru sedikit? Sebelum-sebelumnya paling cuma kayak deket-deket gitu, cuman yang itu yang pertama gitu. Yang pertama yang beda banget gitu? Iya, baru maksudnya yang pertama kemarin? yang kayak aku ya terlalu terjun dan ya aku nggak bisa dibilang salah sih, cuman ya jadiin pelajaran aja. Bahwa ya itu tadi keluarga walaupun mungkin cara mendidiknya atau cara ngasih taunya kita lihatnya sebagai anak muda keras Iya, gitu, iya. tapi itu sebetulnya demi kebaikan. Kamu percaya benar itu keluarga begitu karena demi kebaikan kan? Iya percaya, cuman kadang kayak banyak kesalahpahaman aja. Banyak kesalahpahaman. Oke.
Dan ini salah satu juga update terbaru ya dari Shannon ya, dia posting TikTok bersama keluarganya gitu ya untuk menggambarkan ya itu tadi yang dibilang udah seperti dulu lagi. Seperti apa sih? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Jadi papanya tuh punya anak 2 cewek-cewek ya. Ya gimana nggak khawatir gitu loh. Pastilah, apalagi di zaman sekarang ya. Tapi ada pesan-pesan pasti dari papa kamu. Apa pesan-pesan kalau misalnya kalau milih cowok tuh harus yang gini. Ada nggak kayak gitu sih? Atau Iya pasti apa ada tuh? lah. Satu, selain baik ya, baik tuh harus baik. Baik, terus ya sopan ke keluarganya dan Sopan. ke keluarga aku juga pastinya. Jangan sampai kayak nggak respect gitu. Terus yang bikin aku happy aja gitu. yang bikin kamu happy aja. Iya. Udah cuma Pokoknya itu doang. cowok baik-baik lah, itu udah kayak Oh, coba intinya. baik-baik intinya. Terus nggak ngajak-ngajak kamu ke hal-hal yang Iya, nggak jerumusin aku ke hal-hal yang buruk. maunya kayak gitu. Iya. Jadi biasanya kalau ada cowok nih datang gini misalnya, dulu diapain biasanya sama papa kamu? Diinterogasi dulu nggak? Enggak, pokoknya dengar cerita dari aku dulu. Cuma terus kayak udah agak lama baru ketemu, harus kenal gitu. Harus kenal. Kalau sopan sama keluarga tuh gimana sih? Nah. Maksudnya contohnya tuh kayak gimana tuh contohnya? Sopan itu paling penting sih buat papa aku Oh, ya. paling misalnya. Karena dari kejadian yang pernah terjadi, papa kayak kurang setuju gitu pasti kalau misalnya sama orang yang gak ada sopan santun. Kayak misalnya papa aku cuman kayak mau tahu aja tentang kayak hubungan kita atau kayak mau tahu lebih lagi tentang nih orang. Tapi kayak misalnya nih orang ngomongnya kayak udah deh nggak usah ikut campur. Ini hubungan saya sama Shannon doang, nggak usah ikut campur Anda gitu-gitu segala. Itu kan kayak gitu. gimana gitu ya. Oh iya gitu. Terus itu satu contohnya gitu. Terus misalnya kalau ngantar pulang ya diantar sampai depan rumah gitu, dipamit gitu kali. Itu Iya, sopan satu mungkin. standar ya. Iya mungkin. Terus kalau paling nggak kalau ketemu orang tua panggil. sapa, Iya, disapa. sapa gitu. Selamat malam Om gitu, Iya. kayak gitu-gitu. Oh gitu ya maksudnya orang tua tentang sopan. Nah, ya kita jumping ke ini kayak aku rasa sih sebenarnya semua hal yang standar ya terjadi di banyak remaja juga di mana-mana. Cuman bedanya kalau sekarang di media sosial gitu ya, kalian bisa dengan mudah men-share itu gitu. Kemudian itu berefek lagi ke kalian gitu. Kamu nyesel nggak sih sempat sharing kegalauan kamu di sosial media? Nyesel lah. Nyesel ya? Iya, aku ngerasa kayak susah aja walaupun waktu itu juga aku sempat nggak bisa kayak maafin diri aku gitu. Aku sempat nyesel banget kayak kenapa aku lakuin itu, kayak kenapa aku harus ada di situasi kayak gitu. Ya udahlah, kayak aku mikirnya semua manusia juga pasti pernah membuat kesalahan. Apalagi di usia muda kayak kamu tuh biasa. 16 lagi waktu itu. 17 gak sih ya? Iya. Terus orang tua kamu bilang apa? Kamu sendiri merasa bersalah, kamu sendiri merasa marah dengan dirimu. Orang tua kamu gimana? Tapi kan sejak aku post itu aku udah nggak ngobrol lagi kan ke mereka. Maksudnya waktu itu buat 1 bulanan. Terus jadi sama-sama udah kayak Cool down. Cool down. Pas udah ketemu lagi, udah sama-sama ya udah gitu kayak palingan ngomong kayak iya nggak apa-apa kok gitu-gitu sekarang. Oh ya, anak mah tetap selamanya anak gitu ya. Nah ini ada postingan lagi deh mau kita tanya nih. Postingannya ada di bulan Mei ya. Lagi nungguin ayang, baru ingat nggak punya ayang kayak gitu. Oh, udah nggak punya ayang. Kamu sejak kapan nggak punya ayang sebenarnya, Shannon? Sejak bulan Maret atau sebelum itu sebenarnya udah nggak punya ayang? Aku lupa loh tukar-tukar bulannya kayaknya iya kayak Maret atau kayak sebelumnya pokoknya sekitar tanggal kayak awal Maret atau sebelumnya gitu lupa. Sebelum Maret itu sebenarnya kamu udah nggak punya ayang. Sebelum Maret lah. Ya, itu atas kemauan kamu nggak punya ayang atau Iya atas kemauan aku. Kenapa lagi nggak pengen punya ayang? Maksudnya kayak kenapa itu berakhir atau kenapa? Kenapa berakhir? Kamu memutuskan untuk berakhir? Karena toxic. Karena kamu akhirnya nurutin orang tua aja gitu? Iya, kayak aku tuh orangnya kadang mikirnya logik juga gitu loh. Kalau di suatu hubungan, misalnya yang ini udah kayak negatif, itu negatif, kayak udah gak ada yang perjuangkan, ya buat apa lagi gitu loh. Oh, ya hubungannya juga sudah nggak tahu kemana gitu ya? Iya, kayak orang tua nggak bolehin, terus kayak aku ngerasa toxic gitu. Jadi makan hati tiap hari susah gitu. Baik loh dia ya, maksudnya dia tahu lah ini orang tuanya udah ngelarang, terus ini juga ya begitulah buat apa ya diteruskan kalau tidak membawa kebahagiaan gitu. Kalau aku dulu mah kadang suka bandel juga. Ini aku udah termasuk bandel loh. Ya udah aku termasuk bandel juga. Sama juga. Udah sampai capek banget, sampai mata batin terbuka. Berapa bulan jadi proses kamu sampai mata batin terbuka? Nggak ada setahun kan?
hampir kayak 8 bulan. 8 bulan Iya. gitu ya, oke. Jadi tapi ini menjadi pelajaran ke depannya ya. Dari kita mau tanya nih, sebenarnya kamu sama Atala ya pernah jadian atau enggak sih gitu? Karena dia sendiri suka ditanya-tanya, iya kan? Oke. Yang berikut ini kita lihat. Jadi kamu tuh sama dia tuh apa sih sebenarnya? Kayaknya bukan nggak apa-apa deh ya, bukan kamu yang ngomong ya itu ya. Iya, aku nggak bilang nggak ada apa-apa. Oh, kamu nggak bilang nggak ada Nggak pernah Tapi apa-apa? bilang. aku bilang emang belum pacaran. Belum pacaran. Aku kenal sama Shannon, pasti aku nggak mau ngasih dia pengaruh buruk lah. Iya. Jadi ya aku cuma bisa bilang aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu sih dia. Kamu nggak pernah ngelakuin? pernah aku jerumisin dia ke hal-hal kayak gitu. Soalnya kalau emang aku bener kayak ngelakuin itu, pasti aku nggak diizinin dong. Aku kan sempat juga liburan sama mamanya juga, ya kan, Yang ke Bali itu ya. Terus aku sempat datang ke ulang tahun dia, ajak mama Vena juga. Jadi emang Bukan kamu. bukan, karena aku kenal baik keluarganya juga. Atala masih suka ini dia sebenarnya diem-diem dia tuh masih suka care, Nanya nanyain kabar gitu Bahkan ya. berapa kali dia cerita sebenarnya kan Shannon lagi di tempat mana sih? Lagi di kayak tinggal nggak sama keluarganya Oke. kan. Atala tuh kayak nganterin bajunya, nganterin makanan. jadi tetap sebagai dia teman ya? Masih Gitu ya? tetap Enggak, care. kan aku nggak tanggung jawab soalnya. Iya, tapi kan kamu tetap care. Nggak apa-apa, Enggak. bagus malah kalau kita care sama orang tuh Enggak. bagus. Jadi gimana? Pernah pacaran gak sih? Seperti yang aku bilang tadi. Heeh. Ya, di sini aku cuma jujur aja sih ya, ngomong apa adanya. Udah waktu itu dari Oktober 2, Hmm? itu di hari jadian kan. Cuman kalau yang di foto terlampir di belakang ini, Itu udah nggak ada hubungan situ. itu masih. Oh, masih? Tapi sebenarnya nggak pernah putus di saat itu dari Oktober 2. Cuma di saat ini ya dia sih jelasin ke aku karena emang biar namanya membaik gitu loh. Jadi waktu itu di saat dia anggap aku teman, jadinya biar kesannya tuh kayak oh iya emang teman, terus ini baru jadian. Gitu. Agak rumit jadi padahal masih muda loh, tapi hubungan kalian rumit sekali. Kenapa hubungan anak muda zaman sekarang itu begitu rumit? Karena ada sosial media di situ. Gitu Iya, nggak sih, sosial Shannon? media membuat segalanya rumit. Segalanya jadi rumit. Padahal ya barangkali itu kisah suka-sukaan biasa ya. Ya kan Fandi Chow sama Stella ya? Oh. Tapi nggak apa-apa, selama ada hikmah pelajaran yang kamu bisa petik. Hikmahnya adalah kalau ada apa-apa, nggak usah curhat ke media sosial gitu ya. Iya, dan jangan cinta buta itu doang sih. Jangan cinta buta, dan kalau orang tua itu pasti demi kebaikan anaknya. Iya. Walaupun kadang-kadang caranya kita melihat agak, kok gitu sih caranya gitu ya. Yang penting niatnya baik gitu, Yang bukan penting niatnya daripada yang kayak kelihatannya niat baik tapi ternyata di belakang itu jahat. Kok yang penting, ini mereka masih muda-muda ya. Perjalanan mereka ke depan masih panjang. Nah, yang namanya berbuat salah, itu mah hal biasa. Yang penting gimana caranya mereka bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Kita akan kembali lagi, kita akan tanya-tanya lebih luas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.